Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pelajaran nahwu ya. Ini tanggalnya salah. Harusnya hari Selasa tanggal 28 Juli. 27. Oh benar, 28 Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu saya ingin menjelaskan yang harus kalian baca baik-baik tentang petunjuk tugas ini. Petunjuk tugas. Jadi salinlah materi di atas pada buku nahwu. Foto nanti kirim saya. Mana yang disalin? Yang disalin adalah ini saja, yang pego. Pego saja yang disalin. Ya. Habis itu hafalkan materi. Ini sebagiannya saya hapus. Hafalkan semua materi yang ada di atas. Seperti itu. Nah, sebelum menghafalkan, saya akan menjelaskan dulu apa sih maksud dari materi kita hari ini. Nah, ini adalah ilmu nahwu. Sekarang kita itu belajar ilmu nahwu, ilmu tentang bahasa Arab. Jadi tata bahasa Arab itu disebut juga dengan ilmu nahwu. Nah, sekarang hari ini adalah bahasa ilmu nahwu. Perhatikan di sini kalam. Ini sekarang kita bahas kalam. Kalam dalam bahasa Arab artinya dalam ilmu nahwu artinya adalah lafadz yang tersusun, memahamkan dan disengaja. Kalau mau kalian gampang memahami, kalam ini dalam bahasa Indonesia sama dengan kalimat. Nah, kalau kalam, jadi kalam dalam bahasa Indonesia, kalam dalam ilmu nahwu sama dengan sama dengan kalimat. Nah ya, sama dengan maksudnya gimana? Coba kita perhatikan yang tadi definisinya. Kalam adalah lafadz yang tersusun. Jadi bisa disebut kalam, bisa disebut kalimat jika berupa kata. Lafadz itu sama dengan kata. Kata yang tersusun. Maksudnya gimana? Jadi kalau ada orang ngomong, contoh ada orang ngomong ya, ngomong apa? Es. Ini bisa nggak disebut kalimat? Nggak bisa ya. Ini namanya huruf. Kata aja belum jadi, apalagi jadi kalimat. Terus kalau ada orang ngomong saya, bisa nggak disebut dengan kalimat atau kalam? Nggak bisa ya, karena saya ini hanya satu kata. Sedangkan kalam adalah lafadz yang tersusun. Yang namanya tersusun berarti harus lebih dari satu. Ini apa ini? Harus lebih dari satu. Berarti gimana? Saya makan jeruk. Nah, ini bisa disebut kalam? Bisa. Kenapa? Karena ia merupakan kalimat yang tersusun. Atau dalam bahasa Arab bisa disebutkan dengan kata dahabatu ila saya pergi ke pasar. Ini bisa disebut kalam karena jelas, karena ini lebih dari satu kata. Katanya tersusun, itu merupakan disebut kalam. Selanjutnya memahamkan. Jadi kalau ada orang ngomong kok ngelindur, orang ngomongnya saya nasi lari. Nah, ini orang paham nggak? Maksudnya itu apa? Masa ada nasi lari? Masa dia itu nasi bisa ngomong? Nggak kan? Nah, ini mungkin orangnya ngomongnya lagi dalam keadaan tidur alias ngelindur. Maka ini tidak bisa dikatakan kalam walaupun katanya lebih dari
lebih dari satu. Harus ada lebih dari satu dan memahamkan. Selanjutnya, syarat kalam lagi apa lagi? Terakhir adalah disengaja. Nah, jadi disebut kalam kalau ada kata yang lebih dari satu dan dimemahamkan. Tapi nggak cuma gitu, orang ngelendor tapi ngelendornya ngomongnya genah. Contoh, saya makan jeruk itu ngelendor ngomongnya. Maka apakah dia disebut kalam? Dia tidak disebut kalam. Kalam hanya dikatakan kalam kalau terdiri dari beberapa lafadz alias lafadznya tersusun dan juga memahamkan. Jadi orang dengernya paham, bukan kayak gini. Dan juga orang yang ngomong itu dalam keadaan sadar, bukan ngelendor. Jadi orang mabuk habis minum minuman keras gak sadar terus ngomong, kamu mencuri. Nah, itu memahamkan kan, tapi tidak bisa dianggap kalam karena yang ngomong tidak sadar. Selanjutnya, nah, kalam dibagi menjadi 3 anak-anak, yaitu kalimat isim, kalimat fiil, dan kalimat huruf. Ada 3. Nah, ini sekarang sudah membahas tentang macam-macam kalam. Ada 3, isim, fiil, huruf. Kalam atau kalimat isim, sekarang kita bahasnya isim, dapat dikenali jika ada tanda-tanda berikut ini, yakni kemasukan huruf jar, min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, huruf qasam, ta, ba, waw. Loh, ini ba sudah termasuk di sini, Bu. Enggak apa-apa, enggak disebutkan. Tapi ba, ta, dan waw kadangkala ba itu merupakan huruf qasam, kadangkala ba itu bukan huruf qasam, hanya sekedar huruf jar. Jadi ini adalah tanda-tanda. Ada kalimat bisa dikatakan kalimat isim kalau ada ini semua. Ada ini semua. Ya, kemasukan tanwin. Nah, selanjutnya. Oh, maaf, ternyata Ibu belum ya, kemasukan tanwin. Kemasukan al. Tanwin itu apa ya? Yang ada an, in, un itu ya. Kalau di fotokopiannya kalian ada, kalau di sini nggak ada. Di laptop itu nggak ada tanwin soalnya. Oh, ada sih, tapi saya nggak tahu. Nah, kemasukan al dibaca jar. Wes. Kalam atau kalimat fiil dapat dikenali. Jadi kalau ada kalimat kok ada huruf jarnya, berarti dia kalimat isim. Atau ada tanwinnya, Bu, berarti dia kalimat isim. Ada, pokoknya yang penting ada salah satu dari tanda di sini, dia disebut kalimat isim. Sedangkan kalau ada salah satu tanda di sini, ada sin, ada qad, ada saufa, maka dia disebut pasti kalimat fiil, seperti itu. Dan yang terakhir ini fiil ya. Fiil dapat dikenali jika ada tanda-tanda berikut ini, yakni ada qad, ada sin, ada saufa. Bacanya perhatikan ya. Kemarin qiyas itu sudah Ibu bacakan qiyas, tapi masih ada yang baca qoyas. Ya, bukan ya. Selanjutnya yang terakhir, kalam atau kalimat huruf dapat dikenali jika tidak ada tanda-tanda kalimat isim dan kalimat huruf. Kalam atau kalimat huruf dapat dikenali jika tidak ada tanda-tanda kalimat isim. Jadi kalau nggak ada ini berarti bukan kalimat isim. Nggak ada ini juga, Bu, berarti bukan kalimat fiil. Maka disebut apa? Dia disebut kalimat huruf. Tugas baru. Nah, kebetulan sambil menjelaskan saya dapat tugas baru. Ganti definisi ini menjadi ini tetap dicatat tapi ganti menjadi pego. Catatannya apa? Catatannya adalah apa sih namanya? Sorry nak, bingung jadinya Ibu. Isim ini diganti pego ya. Apa ini? Isim adalah nama bagi benda apapun
makhluk apapun dan pekerjaan tidak disertai dengan waktu. Maaf, keterangan waktu. Jadi ini definisinya. Tadi belum kurang definisi ya. Yang disebut kalimat isim kalau ada nama benda, nama makhluk, apapun dan pekerjaan yang tidak disertai dengan waktu. Jadi kalau ada kata ada kucing. Kucing itu makhluk ya, hewan ya. Itu berarti isim. Ada nama kalian, Muhammad contoh. Muhammad itu makhluk ya, maka dia isim. Atau ada nama benda, meja, kursi, bunga, itu semua adalah isim. Dan pekerjaan yang tidak disertai dengan keterangan waktu, atau dalam bahasa Indonesia disebut pekerjaan yang dibendakan. Pekerjaan yang dibendakan ini contohnya, kalau dalam kata fi'il itu lari, telah berlari, akan berlari. Kalau dalam bahasa isim itu disebut pelarian. Nah, itu berarti pekerjaan yang dibendakan atau pekerjaan tidak disertai keterangan waktu. Selanjutnya, definisi kalimat fi'il. Adalah kata kerja yang disertai dengan keterangan waktu. Jadi kalau sorofnya kan sudah diajari ya. Ada istilah telah berlari, akan berlari, sudah makan, akan makan, sedang makan. Nah, itu semua fi'il karena kata kerja yang yang disertai keterangan waktu. Mana sih keterangan waktunya, Bu? Telah berlari. Telah itu keterangan waktu. Nah, namanya telah itu berarti sudah apa belum? Sudah ya, sudah dikerjakan. Itu berarti fi'il. Yang terakhir adalah isim fi'il huruf. Huruf ini adalah kata penghubung. Nah, kata penghubung maksudnya apa? Dan. Saya makan roti dan nasi. Dan itu adalah kata kalimat huruf. Saya belajar matematika dan bahasa Inggris. Dan itu kalimat huruf. Saya di kamar. Di itu kalimat huruf alias kata penghubung. Nah, 3 ini isim fi'il huruf ini silahkan dicatat juga dalam buku kalian, tapi tetap diganti pego. Sudah, itu aja. Ini dihafalkan. Yang mana yang dihafalkan, Bu? Yang dihafalkan adalah ini dulu aja yang dihafalkan. Yang dihafalkan adalah ini, yang ini 1, 2, 3 dan ini. Dan ini. Kalam adalah lafadz yang tersusun. Mulai dari sini sampai bawah, sampai ini hafalannya minggu depan. Sorry. Nah, yang ini yang ibu blok, yang ada warna biru-biru ini hafalannya minggu depan. Yang tidak ibu blok hafalannya hari ini. Hafalan itu harus direkam video, nggak boleh suara. Kalau suara nggak diterima, nggak dianggap ngerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.